Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Oktavia Inten Isyadi, NPM 65. Dan di sini ada teman-teman saya. Yang pertama yaitu Nur Silawati, NPM 61. Yang kedua yaitu Nurul Dwi Novita, NPM ujung 62. Dan yang terakhir ada Pina Ramadhani, NPM akhir 67. Di sini kami ingin mempresentasikan statistik yang berjudul tes. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Silawati. Materi yang pertama yaitu T-test dengan menggunakan SDBM. T-test seperti ini digunakan untuk menguji perbedaan dari kedua kelompok sampel yang datanya disusun dalam bentuk kelas interval dan biasanya digunakan untuk jumlah sampel yang cukup besar. Rumus yang digunakan dalam T-test SDBM ini yaitu T sama dengan MX dikurang MY dibagi SDBM. Uji perbedaan seperti ini sering juga disebut dengan uji perbedaan dengan SDBM atau standar kesalahan perbedaan mean. SDBM adalah untuk menguji apakah dua kelompok sampel yang kita teliti mempunyai mean yang berbeda dengan signifikan atau tidak. Rumus SDBM adalah SDBM sama dengan dalam akar SD kuadrat MX ditambah SD kuadrat MY. Keterangannya itu seperti yang di bawah sini, yaitu ada SDBM sama dengan standar kesalahan perbedaan mean, SDBM kuadrat MX sama dengan kuadrat standar kesalahan mean dari sampel 1 disebut dengan varian mean sampel 1. SDBM kuadrat MY sama dengan kuadrat standar kesalahan mean dari sampel 2 disebut dengan varian mean sampel 2. Cara mencari SDM adalah SDM sama dengan SD di akar kuadrat N dikurang 1 atau SD kuadrat M sama dengan SD kuadrat dikurang N dibagi N kurang 1. Contohnya yaitu ada apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa di kelas A yang menggunakan metode diskusi dengan hasil belajar siswa di kelas B yang menggunakan metode penugasan dari data di bawah ini. Jadi bisa dilihat dari tabel distribusi nilai hasil belajar siswa di kelas A dan kelas B. Di situ ada hasil belajar CI. Di situ ada 81 sampai 85, 76 sampai 80, 70, 71 sampai 75, 66 sampai 70, 61 sampai 65, 56 sampai 60, 51 sampai 55. Nah, di sini ada kelas A yang menggunakan metode diskusi dan kelas B yang menggunakan metode penugasan. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu ada untuk menganalisis data hasil distribusi belajar siswa di kelas A dan kelas B. Yaitu kita bisa menganalisis data dengan T-test yang menggunakan rumus SDBM. Perlu dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Tabel dalam persiapan untuk menghitung SDBM seperti yang ada di tabel sini, yaitu CI1 yang tadi kita ambil dari tabel yang di atas. Dari hasil belajar CI1 itu ada 81 sampai 85. Di sini ada kelas A. Di sini ada kelas A, yaitu ada sima X, sima F, dan Fx. Di sini juga ada Fx kuadrat 2. Di sini ada kelas B, sima Y, sima F, Fy, dan Fy2. Nah, di sini 83 ini dapat kita ambil dari 81 sampai 85 ini. Nah, kita ambil tengahnya saja.
81, 82, 83, 84, 85. Kita ambil yang tengahnya 83. Begitupun ke bawahnya sama aja sima X ini. Sima F ini yang 2, 7, 10 ini kita bisa ambil dari tabel yang di atas tadi, yang kelas A menggunakan metode diskusi. Kita ambil dari sima F yang ada 2, 7, 10, 15, dan seterusnya. Nah, dari fx ini kita bisa ambil jumlah dari 83 dikali 2. Hasilnya itu 166. 78 dikali 7 jadi 546. Begitupun ke bawahnya sama aja. Nah, dari fx kuadrat ini hasilnya ada 13.778. Kita ambil dari jumlah dari 166 ini dikali 83. Hasilnya 13.778. Ke bawahnya juga sama. Dari hasil kelas B juga sama. Sima Y ini kita ambil juga dari 83. Itu sama aja kita ambil dari pertengahan antara 81 sampai 83, 82, 81, 82, 83, 84, 85. Kita ambil juga sama aja seperti yang tadi di samping sima F juga ada 2. Kita ambil dari tabel kelas B yang menggunakan metode penugasan. Di sini nah sima FY ini sama aja tadi kayak yang ini 83 dikali 2, 166. Dari hasil ini yang FY kuadrat ini ada 13.778. Itu hasil dari 166 dikali 83. Hasilnya 13.778. Jadi berdasarkan tabel ini itu dilakukan perhitungan contohnya sebagai berikut. Nah, tapi kita jumlahin dulu ya. Nah, dari sima F dari kelas A ini fx kuadrat itu dijumlahin ke bawah nyampe bawah itu ada 260.823. Begitupun yang kelas B. Fy kuadrat itu kita tambahin jumlahin juga sampai ke bawah itu hasilnya 254.661. Jadi berdasarkan tabel itu dilakukan perhitungan. Nah, jadi perhitungannya bisa kita lihat. Nah, mx sama dengan fx bagi nx sama dengan, nah kita ambil dari 3.831. Fx ini, kita ambil dari fx ini 3.831 dibagi 57. Nah, dari f ini 57 sama dengan hasilnya yaitu 67,21. SD kuadrat X sama dengan fx kuadrat dibagi nx sama dengan m kuadrat X. Nah, dari 260.823 ini, nah dari fx kuadrat kelas A ini dibagi 57 dari sima F kelas A juga dikurang ini hasil yang di atas 67,21 kuadrat. Jadi sama dengan ini dibagi 260.823 dibagi 57 hasilnya 4.575,84 dikurang 4.000. Nah, dibagi tadi dikurang 67,21 kuadrat. Nah, 67,21 kuadrat ini ditambahin gini, nah. Terus dikurang, jadi hasilnya 58,60. SD kuadrat MX sama dengan
sama dengan SD kuadrat X dibagi NX dikurang 1. Nah, jadi 58,66 hasil dari tadi yang di atas dikurang 56. 56 ini dari jadi sama dengan 68,28. Ini yang 58,66 itu kan dari atas. Ini dibagi 56, jadi hasilnya tuh 1000,47. Nah, dari yang MY ini sama dengan F, rumusnya yaitu MY dikurang NY sama dengan 3687. Nah, ini kita bisa ambil dari kelas B yang FY ini. Dari hasil keseluruhan FY kelas B. Itu ada 3687. Itu dibagi 54 dari sima F kelas B. Sama dengan yaitu 68,28 hasilnya. Nah, yang SD kuadrat Y sama dengan rumusnya yaitu FY kuadrat dikurang MY kuadrat Y dibagi NY sama dengan hasil dari FY kuadrat kelas B. Itu kan dari hasil keseluruhan kuadrat kelas B itu ada 254,661. Nah, dibagi NY dikurang 68,28 kuadrat. Nah, jadi sama dengan 4.715,94 dikurang 4.662,16, jadi hasilnya 53,78. Nah, yang sekarang yaitu ada rumus dari SD kuadrat MY sama dengan SD kuadrat Y itu dibagi NY dikurang 1 sama dengan 53,78. Itu kita ambil dari hasil yang SD kuadrat Y, 53,78 dibagi 53. 53 itu kita bulutin. Tadi kan hasilnya itu ada 53,78. Kita bulutin aja jadi 53. Jadi hasilnya 1,15. Nah, jadi dari hasil perhitungan ini dimasukkan ke dalam rumus TITES, yaitu T sama dengan rumusnya yaitu T sama dengan MX dikurang MY dibagi SDBM. Jadi berdasar perhitungan dari hasil yang di atas tadi, yaitu ada T sama dengan 27,21 dikurang 68, dibagi 1439. Jadi sama dengan min 1,07 dibagi 1,439. Jadi hasilnya yaitu ada min 0,743. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dibacakan oleh Nurul Dwinopita. Itu materi TITES untuk sampel yang berkorelasi. Sampel yang berkorelasi yaitu sampel yang sudah disamakan variabel-variabelnya kecuali variabel yang ingin dicobakan tersebut. Sehingga kedua kelompok sampel masing-masing anggota sampel mempunyai pasangan yang variabelnya sudah disamakan dengan sampel yang lain. Nah, untuk ini ada rumus menggunakan dua rumus, ada rumus panjang dan rumus pendek. Nah, langsung ke contoh. Di contoh ada soal sebanyak 10 pasang siswa yang setara kemampuannya
Setiap pasangnya kemudian diberikan pengajaran dengan metode yang berbeda. Satu kelompok diajar dengan metode diskusi atau dinamakan dengan kelompok eksperimen atau kelompok E. Dan satu kelompok lagi diajar dengan metode ceramah atau dinamakan dengan kelompok kontrol atau kelompok K. Setelah melakukan proses pembelajaran, lalu diadakan tes dengan hasil seperti pada tabel berikut. Disajikan tabel yaitu hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, di sini ada kelas kontrol, yaitu metode ceramah, lalu ada kelas eksperimen, yaitu metode diskusi. Nah, berdasarkan data di atas, untuk menghitung t-test itu dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama itu menggunakan rumus panjang. Merupakan t-test dengan rumus panjang. Pada tabel ini ada pasangan yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, di sebelahnya itu ada K, K kuadrat, dan KE. Nah, untuk mendapatkan K kuadrat ini, itu K ini 70 dikuadratkan, yaitu 70 kali 70 hasilnya, yaitu 4.900 ini. Begitu juga bawahnya sama seperti di atas, yaitu dikuadratkan. Begitu juga dengan yang E. Yang E kuadrat. Setelah itu yang KE itu hasil dari K kuadrat ini ditambah K kuadrat ini ditambah maaf salah. KE besar ini itu hasil dari 70 dikali 75. Dari hasil ini dikali. Dari K dikali E. Jadi nanti hasilnya yang KE ini. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan masukin ke rumus. Itu ada soal yaitu hitung R dengan rumus. Masuk ke materi yaitu hitung R dengan rumus. Di sini ada rumus yaitu untuk bisa menghitung R maka terlebih dahulu kita menghitung masing-masing formulanya terlebih dahulu. Yang pertama menghitung yaitu ada rumus sigma KE sama dengan sigma KE min buka kurung sigma K tutup kurung buka kurung sigma E masuk ke hasil dari 49.545 dikurang 675 kali 735 dikurang 10. Dapat hasil dari
49.545 itu dari jumlah keseluruhan dari hasil KE tersebut, yaitu ini dari kolom ini dipindah di sini. Jadi dapat hasil KE itu dari jumlah keseluruhan KE pada tabel. Yang 675. Nah, 675 itu hasil dari jumlah semua K pada tabel ini. Terus dikali 735. 735 itu sama juga dari tabel di atas ini. Dari jumlah keseluruhan jumlah E. Terus dapat 10 ini dari N. N itu jumlah data. Jumlah data tersebut semuanya 10. Jadi 675 dikali 735. Nah, hasil tersebut dibagi 10. Setelah itu 49.545 ini nanti dikurang dari hasil 49.545 dikurang dari yaitu dari hasil 675 dikali 75 dibagi 10 ini. Nah, hasilnya itu 67,5 yang ada seperti di buku ini. Mencari sigma K. Sigma K kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan sigma K kuadrat sama dengan sigma K kuadrat per N. Yaitu ini dapat 47.485 itu dari hasil jumlah keseluruhan K kuadrat pada tabel di atas tadi. Terus dapat 675 ini juga dari jumlah dari keseluruhan K pada tabel di atas sama seperti rumus yang di atas tadi. Nah, untuk N ini yaitu jumlah data tadi. Habis itu 675 ini dikuadratkan, setelah itu dibagi 10. Hasil ini nanti 47.485 dikurang hasil dari 675 kuadrat ini dibagi 10. Nah, hasilnya yaitu 1922,5 ini. Selanjutnya itu hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam rumus RK sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini mencari sigma E. Sigma E kuadrat. Di sini yaitu sigma E kuadrat sama dengan buka kurung sigma E kurung kuadrat per N. Lalu dimasukkan ini 55.155 dikurang 735 kuadrat dibagi 10.
Nah, dapat 55.155 ini dari jumlah keseluruhan E kuadrat tersebut pada data di atas. Dapat 735 ini juga dapat dari jumlah keseluruhan pada tabel di atas juga. Setelah itu 55.155 ini dikurang dari hasil 735 kuadrat dibagi 10 ini, yaitu hasilnya ini 11.132,5. Selanjutnya itu hitung standar deviasi kuadrat MK. MK itu mean dari K. Dan standar deviasi kuadrat mean E. Itu masuk rumus. Itu ada rumus S standar deviasi kuadrat mean K sama dengan standar deviasi kuadrat K dibagi jumlah K dikurang 1 sama dengan sigma K kuadrat per NK dibagi jumlah K dikurang 1. Nah, dapat sekarang masukin angka. Nah, dapat 1922,5 ini dari hasil dari atas ini. Dari sigma K kuadrat. Nah, dimasukin ke sini. Per 10. Nah, 10 ini jumlah data. Jumlah data K. Jumlah data K itu ada 10. Terus dibagi data K dikurang 1. Nah, data K itu kan ada 10. Nah, 10 itu dikurang 1. Jadi hasilnya itu 21,36. Selanjutnya yaitu standar deviasi 2 mean E sama dengan standar deviasi 2E sama dengan sigma E2 per NE dibagi NE kurang 1. Nah, dapat hasil dari 1132,5 ini dari hasil dari atas tersebut ini. Dari ini. Setelah itu dimasukkan ke sini dan per 10 itu dari data E. Dibagi 10 dikurang 9. 10 ini dari data tadi dan dikurang 1. Yaitu hasilnya 12,58 ini. Selanjutnya itu hitung S standar deviasi mean K dan standar deviasi mean E. Nah, di sini ada standar deviasi mean
mean K sama dengan akar standar deviasi kuadrat mean K sama dengan akar 21,36. Nah, hasil dari 21,36 ini dari data di atas tersebut. Dari data di atas yang sudah dihitung tadi. Dari sini 21,36. Dari standar deviasi kuadrat mean K. Setelah itu akar dari 21,36 itu yaitu 4.622. Selanjutnya yaitu standar deviasi mean E. Nah, rumusnya itu akar standar deviasi kuadrat mean E dapat 12,58 yaitu dari hasil perhitungan di atas dari standar deviasi ME. Akar dari 12,58 itu adalah 3.547. Selanjutnya itu masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam rumus t-test sebagai berikut. Selanjutnya itu ada rumus t-test. T sama dengan mean K dikurang mean E dibagi akar standar deviasi kuadrat MK ditambah standar deviasi kuadrat ME dikurang 2R dikali standar deviasi MK dikali standar deviasi ME. Selanjutnya itu T sama dengan 67,5. Dapat 67,5 ini dari, kan tadi sebelumnya untuk mencari MK itu, kan tadi jumlah keseluruhan data dari K itu 675. 675. Nah, terus habis itu dibagi 10. Maka bisa dapat hasil 67,5 ini. Begitu juga dengan mean E. Bisa dapat 73,5 itu dari hasil jumlah keseluruhan E pada data di atas tadi, habis itu dibagi 10. Data keseluruhan E itu 735 dibagi 10. Jadi hasilnya 73,5. Selanjutnya yaitu akar dibagi akar 21,36 ditambah 12,58. Nah, dapat 21,36 ini dari hasil standar deviasi kuadrat mean K yang sudah dihitung pada tabel di atas. Begitu juga dapat hasil 12,58 tersebut dari hasil standar deviasi kuadrat ME.
Setelah itu dikurang 2R dari hasil yang sudah dihitung dari atas tadi. Setelah itu dikali 4.622. Ini dari hasil standar deviasi Mean K yang sudah dihitung juga dari atas. Setelah itu dikali 3.547. Ini dari hasil standar deviasi Mean E. Setelah itu T sama dengan min 6 dikurang akar 33,94 dikurang min 1.508. Dan dapat hasil 6 ini yaitu hasil dari 67 dikurang 73,5 ini. Hasilnya yaitu min 6. Setelah itu hasil dari 33,94 ini hasil dari 21,36 ditambah 12,58. Setelah itu dikurang min 1,508 yaitu hasil dari 2 dikali 0,046. Setelah itu dikali 4.622 dikali 354. Ini. Nah, hasilnya yang ini. Setelah itu T sama dengan min 6 dibagi akar 35.448. Nah, 35.448 ini hasil dari 33,94 dikurang 1.508. Sama dengan min 6 dibagi 5,95. Karena akar dari 35.448 itu 5,95. Hasil dari min 6 dibagi 5,95 itu 1.108 ini. Bawahnya ada perhitungan menggunakan rumus pendek. Di sini ada tabel yaitu persiapan menghitung t-test dengan rumus pendek. Nah, di sini sama seperti tabel di atas, tapi di sini ada tambahan yaitu B dan B besar, B kecil, dan B kuadrat. Ini bisa untuk bisa dapat hasil B ini yaitu K dikurang 75. Jadi hasilnya min 5. Begitu juga dengan bawahnya sama mengikuti dari yang atas. Kayak 50 dikurang 65. Nah, itu hasilnya min 15. Begitu juga bawahnya. Dari K ini dikurang E. Sudah ada di catatan bawahnya ini. Terus untuk dapat B ini, dapat B kecil, dapat B kecil itu dari B ini B dikurang M mean B. Jadi dapat mean B itu dari ini. Dan MB sama dengan sigma B dibagi N. Sama dengan min 60. Dapat min 60 ini dari hasil jumlah keseluruhan data B.
min 60 dibagi 10. 10 itu dari jumlah data. Hasilnya itu min 6. Jadi dapat B ini itu rumusnya yaitu B besar, jumlah B besar dikurang mean B atau rata-rata B. Contohnya itu min 5, ini B yang pertama min 5 dikurang min 6, hasilnya yaitu min 1 dari ini. Begitu juga bawahnya sama min 15 dikurang min 6, yaitu hasilnya min 9. Setelah itu, untuk mendapat B kuadrat, itu dari B ini dikuadratkan, yaitu seperti kayak 1 dikali 1 itu kan masih sama 1. Terus kayak di bawah min 9 dikali 9 yaitu 81. Bawahnya pun juga sama 16 dikuadratkan jadinya 256. Begitu juga sama dengan yang bawahnya dan seterusnya. Setelah itu masuk ke rumus pendeknya. Rumus pendeknya itu T sama dengan mean K dikurang mean E dibagi akar sigma B kuadrat dibagi N dikali N kurang 1 sama dengan 67,5. 67,5 itu hasil dari mean K yang sudah dihitung dari atas tersebut dikurang mean E itu 73,5. 73,5 ini juga hasil dari mean E yang sudah dihitung di atas tadi. Setelah itu dibagi akar sigma B kuadrat. Nah, sigma B kuadrat di atas itu jumlah keseluruhan dari sigma B kuadrat. Ini. Dari sini. Nah, setelah itu dibagi N itu jumlah data dikali 9. Dapat 9 ini karena jumlah data dikurang 1. Setelah itu sama dengan min 6 dibagi akar 35,44 sama dengan min 6 dibagi 5,95 karena karena akar dari 35,44 ini adalah 5,95 sama dengan hasilnya yaitu 1008. Jadi hasilnya untuk rumus panjang dan rumus pendek sama ya hasilnya min 1008. Jadi bisa menggunakan rumus yang singkat ataupun rumus yang panjang. Itu tadi materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Octavia Intan.
Yang selanjutnya yaitu t-test untuk penelitian pre-test and post-test. Jadi t-test itu digunakan untuk menganalisis perbedaan hasil pre-test dengan post-test atau hasil penelitian yang menggunakan pre-test and post-test. One group design yaitu contohnya menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu gunakan rumus pendek t-test dengan sampel yang berkorelasi, yaitu T sama dengan MK kurang ME akar dari sigma B kuadrat dibagi N kurang 1. Yang kedua itu rumus di atas dapat juga diganti dengan rumus lain, yaitu T sama dengan MD akar dari sigma X kuadrat D dibagi N kurang 1. Jadi keterangannya itu MD sama dengan MEA dari perbedaan pretest dengan posttest. Jadi skor pretest itu ada data-datanya ini ya, terus di bawahnya itu ada jumlah, yaitu 413. Lalu skor posttestnya ada jumlahnya itu 424. Berdasarkan data pada tabel tersebut, untuk menguji perbedaan pretest dengan posttest, maka dilakukan perhitungan terlebih dahulu dengan menggunakan tabel. Jadi dari data tersebut itu diperhitungkan lagi menggunakan tabel di tambahannya gitu ya. Nah, ya kalau di tabel ini tambahannya itu seperti D dengan D kurang MD. Nah, dari data tersebut itu diperoleh misalnya 34, 37 dikurang 34, jadi ada lebihannya ya 3 plus 3. Lalu dari hasil tersebut ini diperolehlah XD sama dengan D kurang MD-nya ini 1,625. Lalu dikuadratkan atau dilipat gandakan menjadi 2 menjadi 2641 atau 2,641. Jadi dari hasil ini 3 plus 3 plus 1 dari hasil data tersebut itu di bawahnya itu terdapat dijumlahkan menjadi 11. Lalu yang sampingnya itu jumlahnya 29.000 29.878. Sama aja kayak dijumlahin 1.625 ditambah 2.641. Jadi jumlahnya itu semuanya 29.878. Yang ini ya, jumlah hasil keseluruhan. Lalu skor pretest yang D itu kan itu keterangannya skor pretest dikurang skor posttest. Jadi MD sama dengan sigma D dibagi N. Jadi dari hasil data tersebut itu kan tadi D-nya 11. Nih, ditulislah 11 di sini. 11 bagi 8. 8 ini diperoleh dari N ini. Jadi sama dengan hasilnya 1.375. Terus T-nya sama dengan MD akar dari sigma X kuadrat D dikurang N kurang 1. Itu tuh rumus yang kedua. Jadinya 1.375 hasil dari sini. Diakarkan ini 29.878 ini dari hasil data di sini ya. Terus dibagi 8 kali 7.
Diperolehlah hasil 1375, hasilnya ini 0,73. Maka 1375 dibagi 0,3 hasilnya 1,88. Baik, yang selanjutnya itu akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Pina Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya tentang t-test untuk penelitian kuasi eksperimen. Rumus penelitian kuasi eksperimen itu adalah T sama dengan X bar sampel 1 dikurang X bar sampel 2 dibagi akar dari standar deviasi kuadrat sampel 1 dibagi N1 kurang 1 ditambah standar SD2 SD kuadrat SD kuadrat sampel 2 dibagi N2 kurang 1. Keterangannya itu X bar itu adalah rata-rata. X bar 1 itu rata-rata dari data A dikurang X bar itu rata-rata dari data B. Nah, SD kuadrat ini adalah standar deviasi kuadrat. Nah, X1-nya ini menerangkan sampel data. Misalnya data A atau data B gitu. Terus N1 itu jumlah data dari data yang pertama, dari data 1, dan N2 ini jumlah data 2 atau data B. Rumus ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berkorelasi. Pengelompokan sampel biasanya dilakukan secara acak, kemudian diperoleh data masing-masing individu dari kedua kelompok tersebut. Penelitian ini biasanya berbentuk penelitian kuasi eksperimen. Nah, contoh soalnya itu ada nih. Hasil belajar dua kelompok siswa yang diajar dengan metode yang berbeda, yaitu kelompok A diajar dengan metode diskusi dan kelompok B diajar dengan metode tanya-jawab. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diadakan tes hasil seperti pada tabel di bawah ini. Data hasil belajar dua kelompok siswa. Ini diketahui ini ya tabelnya metode diskusi 75, 80, 85, 82, 70, 65, dan seterusnya. Jumlah datanya ada 8. Terus diketahui metode B atau metode tanya jawab, itu datanya ada 70, 90, 95, 85, 75, 80, 85, dan seterusnya. Jumlah datanya itu sama, ada 8. Terus berdasarkan data pada tabel 95, perlu dihitung nilai rata-rata untuk kelompok A dan kelompok B, varians atau standar deviasi kuadrat untuk kelompok A dan kelompok B. Untuk menghitung ini dipersiapkan tabel seperti berikut. Nah, ini persiapan untuk menghitung mean dan varians dengan rumus deviasi. Tadi kan udah diketahui metode diskusi datanya ada ini. Itu kita sebut aja X1. Nah, dapat 585 ini dari jumlah data ini semua ditambah. Kayak 75 tambah 80, terus tambah 85, tambah 82, tambah 70, dan seterusnya. Hasilnya ada 585. Terus X1 ini dapatnya dari 70. Kan kita mencari ini rata-rata dari data ini. Rata-rata itu semua data dijumlahkan, hasilnya
85 dan dibagi dengan jumlah data. Jumlah data ini ada 8. Jadi hasilnya ini 585 dibagi 8 sama dengan 73,125. Nah, untuk mencari X1 ini dari 75 dikurang 73,125. Jadi hasilnya 1,875. Dapat 6,875 ini dari 80 dikurang rata-rata 73,125. Dan seterusnya sampai bawah. Coba kita ini 68. 68 ini dikurang 73,125 kan hasilnya min. Jadi di sini ditulis min. Itu sama semua. Selanjutnya ini yang metode tanya jawab ini dapat X2-nya ini sama rumusnya kayak yang ngitung ini tadi. Jadi jumlah seluruh data kan ini 660. Nah, dibagi jumlah datanya ada berapa? Itu kan tadi 8. Jadi 660 dibagi 8 sama dengan 82,5. Jadi ini X2 ini dapatnya dari 70 dikurang 82,5. Hasilnya min 12,5. 90 dikurang 82,5 hasilnya 7,5. 95 kurang 82,5 itu 12,5 dan seterusnya. Terus kita mencari X1 kuadrat. X1 kuadrat ini tinggal X1-nya dikuadratkan. Jadi X1 yang 75 itu kan 1,875. Nah, itu dikuadratkan jadi 1,875 dikali 1,875. Hasilnya 3,516. Dan seterusnya. Terus ini juga sama 70 ini dapat X2 kuadrat ini dari X2 dikuadratkan. Jadi min 12,5 dikali min 12,5. Hasilnya 156,25. 7,5 dikali 7,5 hasilnya 56,25 dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi tadi kan meannya udah ketemu. Mean itu jumlah keseluruhan data dibagi jumlah data. Ini kan jumlah keseluruhan datanya ada 585 dibagi 8. 8 itu jumlah data. Sama dengan 73,125. Ini juga sama. Ini dibagi ke jumlah data sama dengan 82,5. Untuk ini standar deviasi kuadrat dari data 1 itu ini X1 kuadrat dibagi 8. 8 itu jumlah data. Sama dengan 68,11. Terus standar deviasi X1 itu sama dengan akar dari 544,878 dibagi 8 sama dengan 8,25. Standar deviasi kuadrat dari data dari metode tanya jawab itu ini jumlah dari ini kan terus dibagi jumlah data. Di jumlah datanya tadi kan ada 8. Jadi sama dengan 56,25.
Terus standar deviasi dari metode tanya jawab itu akar dari 450 dibagi 8 sama dengan 7,5. Terus kalau menghitung varians dengan rumus angka kasar, maka tabel persiapan dibuat sebagai berikut. Tadi itu termasuk ke cara pendek untuk menghitung t-test pada kuasi eksperimen. Kalau yang cara panjangnya yang ini. Persiapan menghitung mean dan varians dengan rumus angka kasar. Metode diskusi itu tadi datanya kan udah diketahui. Nah, ini 585 itu dari jumlah keseluruhan data ini. Terus mencari X1 kuadrat itu dari 7,75 dikali 70, maaf. Mencari X1 kuadrat ini dari 7,75 dikali 75 sama dengan 5.625 dan 80 dikali 80 6.400, 85 dikali 85 7.225, 82 dikali 82 6.724 dan seterusnya. Semuanya dijumlah, hasilnya jadi 43.323.000. Salah. 43.323. Metode tanya jawab ini juga sama, 70 kali 70 4.900, 90 kali 90 8.100 dan seterusnya. Ini jumlah hasilnya 54.900. Terus berdasarkan tabel di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut. Tadi kan mean X-nya atau rata-rata dari data satu kan udah ketemu. Tadi jumlah keseluruhan datanya ada 585 dibagi jumlah data itu ada 8 sama dengan 73,125. Terus kita menghitung standar deviasi kuadrat dari menggunakan cara panjangnya. Deviasi kuadrat dari metode diskusi itu tadi dari sini jumlah akar kuadrat salah. Jumlah metode diskusi kuadrat. Jumlah X1 kuadrat. Itu keseluruhannya ada 43.323. Jadi masukin ke rumus ini. Terus dibagi jumlah datanya tadi ada 8 dikurang 73,5 kuadrat. 43.323 di 8 hasilnya 5.515,375 dikurang 73,125 dikali 73,125 hasilnya 5.347,266. Terus dikurang 5415,375 dikurang 5347,266 hasilnya 68,11. Terus untuk mencari standar deviasi dari metode diskusi itu sama dengan akar dari 43.000
323 itu dari keseluruhan data akar 2, keseluruhan data kuadrat dari metode diskusi dibagi jumlah data. Jumlah data tadi ada 8 dikurang 73,125 kuadrat. 43.323 dibagi 8 hasilnya ini. Terus 73,125 itu hasilnya ini. Akar dari 5415,375 dikurang 5347 di 266 itu hasilnya akar 68,11. Akar 68,11 ini diakarkan hasilnya 8,25. Terus menghitung standar deviasi kuadrat dari metode tanya jawab 50.900 ini dari keseluruhan jumlah keseluruhan data X2 kuadrat ini. Dibagi jumlah data dikurang 82,5 kuadrat. 54.900 dibagi 8 hasilnya 6862,5 dikurang ini dipangkatkan hasilnya 6806,25. Hasilnya 656,25. Terus mencari standar deviasi dari metode tanya jawab. Ini rumusnya akar 54.900 bagi 8 dikurang 82,5 kuadrat. Akar 6862,5 dikurang 6806,25 itu hasilnya akar 56,25. Hasil dari akar 56,25 itu 7,5. Berdasarkan hasil perhitungan mean dan varians tersebut dimasukkan ke dalam rumus t-test sebagai berikut. Rumus t-test tadi kan X bar data 1 dikurang X bar data 2 dibagi akar dari standar deviasi kuadrat data 1 dikurang jumlah data 1 dikurang 1. Maaf, ulangi. Rumus t-test tadi X bar data 1 dikurang X bar data 2 dibagi akar dari standar deviasi kuadrat data 1 dibagi data 1 jumlah data 1 dikurang 1 tambah standar deviasi kuadrat data 2 dibagi jumlah data 2 dikurang 1. Jadi yang tadi udah ketemu X bar 1 itu rata-rata data 1 itu adalah 73,125 dan rata-rata dari data 2 itu 82,5 dibagi tadi standar deviasi kuadrat data 1 itu 68,11 N-nya itu kan tadi 8 dikurang 1 jadi 7. Terus standar deviasi kuadrat dari data 2 itu ada 56,25. Tadi jumlah data 2 itu ada 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 73,125 dikurang 82,5 hasilnya min 9,375 dibagi 8,11 dibagi 7 sama dengan 9,73
56,25 dibagi 7, hasilnya 8,036. Jadi kita pindahkan min 9 di koma 375 dapat ini dari 9,73 ditambah 8,036. Hasilnya 17,766. Nah, akar dari 17,766 itu 4,215. Di sini harusnya tidak ada akarnya, tapi ini mungkin kesalahan. Jadi anggap saja ini tidak ada. Jadi kalau misalnya min 9,375 dibagi akar 4,215 itu hasilnya bukan min 2,224. Kalau misalnya mau dapat ini, itu harusnya di sini tidak ada akar. Jadi min 9,375 dibagi 4,215. Jadi di sini tidak ada akar. Hasilnya ini, min 2,224. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu tadi ya materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 6. Jika ada yang salah cara atau salah pengucapan, mohon diluruskan bagi yang menonton videonya. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.